Bab 31. Perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Song Qingshan tiba-tiba teringat 3 ramalan yang dibuat oleh Taois berjubah ungu. Penatua berambut bangau di hadapannya ada di sini untuk membunuhnya, berhadapan dengan seorang Grandmaster keterampilan energi, kematiannya sudah pasti. Itu berarti dia gagal memanfaatkan kesempatan besar itu. Dia menatap Song Yan untuk terakhir kalinya, memperlihatkan senyum lembut dan berkata, "Xiao Yan, mulai sekarang, keluarga Song ada di tanganmu dan Xiao Jie." Song Yan belum pulih dari keterkejutannya ketika Song Qingshan sudah keluar dari mobil dan memberi instruksi pada Xiao Li, bawa nona muda dan pergi. Kepala keluarga. Xiao Li sangat tersentuh, mengetahui apa yang akan dihadapi Song Qingshan. "Kakek, jangan!" Song Yan berteriak, hendak keluar dari mobil. Namun Song Qingshan menghalangi pintu dan berteriak pada Xiao Li, "Pergi!" Xiao Li tahu ia tak bisa berbuat apa-apa, membawa Song Yan pergi adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan saat ini. Sambil menggertakkan gigi, ia menginjak pedal gas, dan mobil pun melesat pergi. "Saudara Li, aku mohon padamu untuk menghentikan mobilnya, aku harus bersama kakek." Song Yan terus memohon, tetapi Xiao Li tidak menghentikan mobilnya, malah, ia menginjak pedal gas hingga penuh, matanya merah saat berkata, "Nona, tinggal di sini sama sekali tidak akan membantu, Anda hanya akan membebani kepala keluarga. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memanggil bala bantuan." Song Yan tersadar, menatap Xiao Li dengan penuh rasa terima kasih, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Akan tetapi, selain keluarga Song yang sudah mengatur agar para master datang, semua orang lainnya, setelah mendengar bahaya yang menimpa Song Qingshan, segera mencari alasan untuk menutup telepon. Song Yan hampir menangis karena putus asa, matanya merah saat dia berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Karena telah berlatih seni bela diri kuno bersama kakeknya sejak kecil, ia sangat menyadari arti menjadi seorang Grandmaster keterampilan energi. Bahkan di kota provinsi, mereka adalah sosok yang diperlakukan dengan penuh hormat oleh para kepala keluarga besar. Dan sekarang, entitas yang begitu kuat mengincar nyawa Song Qingshan. Xiao Li mencoba menghiburnya, "Nona, jangan terlalu khawatir, kepala keluarga adalah master puncak energi gelap. Di kota Jiancheng, siapa yang bisa menyakitinya?" Song Yan tidak menghiraukannya, pikirannya terus berpacu hingga tiba-tiba dia teringat ramalan ketiga yang dibuat 15 tahun lalu oleh pendeta Tao berjubah ungu. Itu dia. Kesempatan. Qin Chuan adalah kesempatan terbesar kakek. Jika kita menemukan Qin Chuan, dia harus diselamatkan. Dia sekarang yakin bahwa Qin Chuan adalah kesempatan terbesar bagi Song Qingshan. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghubungi nomor Qin Chuan sambil berteriak, "Qin Chuan, cepat selamatkan kakekku." Sementara itu, kembali dengan Song Qingshan. Merasakan aura dahsyat yang terpancar dari tetua berambut bangau, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa ini mungkin merupakan pertempuran terakhirnya dalam hidup, dan bahkan jika dia mati, dia akan memberikan segalanya. Song Qingshan menatap tetua berambut bangau itu dan bertanya, "Sebelum kita mulai, bisakah kau memberitahuku mengapa kau ingin membunuhku?" Tetua berambut bangau itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah puas tertawa, ia menatap Song Qingshan dengan sinis dan berkata, "Song Qingshan, baru 20 tahun, apa kau sudah lupa siapa aku?" 20 tahun. Setelah mengamati wajah orang lain selama beberapa detik, Song Qingshan tiba-tiba menyadari, wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia berseru, kamu He Qingchang." He Qingchang berkata dengan nada berbisa, "Song Qingshan, kau tak pernah menyangka aku masih hidup, kan? Bukan hanya aku masih hidup, tapi aku juga telah meraih kesempatan besar, melangkah ke jalur keterampilan energi, dan hari ini, darahmu akan menjadi pengorbanan bagi 127 jiwa keluarga Heku." Ekspresi Song Qingshan berubah drastis saat dia berkata dengan marah, "He Qingchang, apa hubungannya pemusnahan keluarga He denganku? 20 tahun yang lalu, keluarga He adalah keluarga terkuat dan terkaya di kota Jiancheng, dan He Qingchang adalah seniman bela diri paling kuat di kota itu. Tepat ketika keluarga He berada di puncak kekuasaannya, mereka musnah dalam semalam, menjadi misteri yang belum terpecahkan selama 20 tahun terakhir. Sekarang He Qingchang menimpakan semua kesalahan padanya, dan Song Qingshan merasakan ketidakadilan yang amat besar." He Qingchang melotot ke arah Song Qingshan dengan penuh kebencian dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Kalau bukan karena kau yang mencuri pil pembersih sumsum tulang dan pemurni tubuhku, yang membuatku kehilangan kesempatan untuk menembus teknik energi, bagaimana mungkin aku tak berdaya saat bencana menimpa keluarga He?" Song Qingshan membelalak tak percaya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bajingan tua ini benar-benar bisa berhitung sampai sejauh ini. "Kamu bicara omong kosong." Dia berkata dengan marah, "Aku mendapatkan pil pembersih sumsum dan pemurni tubuh melalui lelang yang sah. Bagaimana mungkin aku bisa merampokmu?" He Qingchang berkata dengan wajah penuh kebencian, "Yang kutahu hanyalah karena aku melewatkan kesempatan untuk menerobos, hal itu menyebabkan pemusnahan keluarga He." Song Qingshan sangat marah hingga tertawa,
kalau kau ingin mengutuk seseorang, alasan apapun bisa digunakan. Kalau kau ingin membunuhku, ayo. Aku, Song Qingshan, akan menemanimu sampai akhir. Saat suaranya jatuh, aura yang kuat meledak darinya. Sepertinya bakat bela dirimu hanya pas-pasan. Bahkan dengan pil pembersih sumsum dan pemurni tubuh, kau baru saja mencapai alam puncak energi gelap. He Qingchang mencibir dengan nada menghina, lalu dengan wajah sinis, berkata, setelah membunuhmu, aku akan pergi ke keluarga Song. Aku ingin membantai semua anggota keluarga Song. Ekspresi Song Qingshan berubah drastis, dengan tatapan tajam ia berkata, He Qingchang. Sekalipun aku meminum pil pembersih sumsum dan pemurni tubuhmu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Kalau kau punya masalah, bicarakanlah denganku. He Qingchang berkata dengan dingin, orang yang hampir mati tidak berhak bernegosiasi denganku. Tenang saja, aku akan segera mengirim keluargamu untuk menyusulmu. Song Qingshan mendidih karena amarah, namun tak berdaya, merasakan tekanan luar biasa yang hendak menghancurkannya. Dia tahu dia tidak bisa lolos dari kematian, tetapi bahkan jika dia mati, dia akan melukai He Qingchang dengan parah. Penatua Song, pergilah ke neraka. He Qingchang berteriak keras, sosoknya melesat saat ia menyerbu ke arah Song Qingshan. Mata Song Qingshan menatap tajam ke arah He Qingchang, tiba-tiba melepaskan serangan terkuatnya untuk menghadapi He Qingchang dalam pertempuran. Detik berikutnya, disertai suara benturan tumpul, Song Qingshan menyemburkan darah ke langit, tubuhnya terpental mundur dan menghantam tanah dengan keras. Dadanya tertekan, darah segar mengucur deras. Dia terbaring di jalan yang dingin, menatap kosong ke langit, sementara dua garis air mata bening mengalir dari sudut matanya. Ia tidak takut mati, tetapi ia tidak ingin mati dengan cara yang begitu menyesakkan, hanya karena ia memenangkan pil dalam pelelangan bertahun-tahun yang lalu, ia telah mendatangkan hukuman mati bagi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa seorang Grandmaster keterampilan energi sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak akan menyentuh tubuh He Qingchang sebelum dihancurkan sepenuhnya olehnya. Dia dapat merasakan kehidupan di dalam dirinya menghilang dengan cepat. He Qingchang melangkah maju ke arah Song Qingshan, melihat ke bawah dari atas, dan berkata, kamu sulit dibunuh, masih bernapas. Kau berani bersaing denganku untuk mendapatkan barang, dasar serangga. Setelah berkata demikian, dia perlahan mengangkat kakinya, siap menghentakkan kaki. Tepat pada saat itu, sebuah suara mengerikan tiba-tiba terdengar, jika kau berani menginjak-injaknya, aku akan memastikan jiwamu tercerai-berai. He Qingchang menoleh, lalu mencibir, anak nakal tak berambut berani mengancamku. Saat suaranya merendah, dia menghentakkan kaki tanpa ragu sedikit pun. Song Yan menjerit keras dan menerjang maju. Song Yan menamparkan wajah Qin Chuan, berteriak dengan marah, kata-katamu membuatnya membunuh kakekku, bagaimana kau bisa memintaku untuk tenang? Kau sama seperti dia, kau juga pembunuh kakekku. Mulai hari ini, kita tidak bisa berdamai lagi. Keluar, keluar dari sini. Bab 32. Serangan telapak tangan membuat mereka terbang. Wajah Song Yan dipenuhi kebencian, berharap dia bisa membunuh Qin Chuan secara pribadi. Entah kenapa, hati Qin Chuan terasa sakit saat melihat tatapan mata Song Yan. Qin Chuan, kau benar-benar bajingan. Kakekku memperlakukanmu seperti anggota terhormat keluarga Song, tapi kau malah menyebabkan kematiannya. Song Jie juga datang bersama para ahli keluarga Song, melontarkan kutukan marah tanpa henti terhadap Qin Chuan. Kepala keluarga kami menghargaimu, tidak meremehkan asal-usulmu yang sederhana, bahkan rela menjodohkan wanita muda itu denganmu. Bukan saja kau tidak menghargainya, kau juga membawa wanita lain untuk mempermalukannya. Sekarang, kau bahkan telah menyebabkan kematian kepala keluarga, kau lebih buruk dari binatang buas. Qin Chuan, mulai hari ini, kau adalah musuh keluarga Song kami. Semua orang di keluarga Song, masing-masing dari mereka memasang wajah kebencian. Melihat kejadian ini, He Qingchang tak kuasa menahan tawa keras, wajahnya penuh ejekan saat menatap Qin Chuan dan berkata, sepertinya aku tak perlu bertindak sendiri. Keluarga Song sendiri yang akan membunuhmu. Qin Chuan mengerutkan kening, tetapi tidak memberikan penjelasan apapun, sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menatap tubuh Song Qingshan yang tak bernyawa. Kamu diam. Song Yan menyeka air mata dari wajahnya dan menatap He Qingchang dengan penuh kebencian, kaulah yang paling pantas mati. Dengan kata-katanya, puluhan ahli keluarga Song mengeluarkan pistol dari pinggang mereka, mengarahkannya ke arah He Qingchang. Kilatan tajam melintas di mata He Qingchang, ia mencibir dingin, apa kau pikir besi tua saja sudah cukup untuk membunuhku? Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan seorang Grandmaster keterampilan energi. Tapi sekali lagi, bahkan tetua Song pun hanya berada di alam puncak energi gelap, belum lagi kalian para semut. Aura yang sombong meledak darinya, langsung menekan semua orang yang hadir. Para ahli keluarga Song semuanya menjadi pucat, napas mereka menjadi sesak. Inikah kekuatan mengerikan dari seorang energizing skill Grandmaster? Hanya pelepasan kehadirannya saja sudah terasa menyesakkan.
Song Yan segera memerintahkan, semuanya, tembak. Dor, dor, dor. Dalam sekejap, puluhan ahli keluarga Song melepaskan tembakan sekaligus, suara tembakan yang nyaring bergema di langit. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa pada saat tembakan terdengar, sosok hantu He Qingchang menghindari semua peluru. Peluru tidak berguna melawanku. He Qingchang tersenyum menghina lalu mengulurkan tangan kanannya, tiba-tiba membukanya dan membiarkan setumpuk peluru jatuh darinya. Bagaimana ini mungkin? Para ahli keluarga Song semuanya tercengang, wajah mereka dipenuhi teror seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Mulut Song Yan ternganga, wajah halusnya tertutupi keterkejutan. Hanya Qin Chuan yang tetap tenang, hatinya tenang seperti air, tanpa riak sedikit pun, saat ia memandang Song Qingshan terbaring di tanah. Kata-katanya yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian semua orang. Dia terlihat melangkah maju perlahan, menuju ke tempat Song Qingshan berbaring, tepat di kaki He Qingchang. Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak benar-benar percaya kalau dia bisa mengalahkan seorang energizing skill Grandmaster, kan? Orang-orang keluarga Song tercengang. Qin Chuan. Song Yan tiba-tiba panik, berteriak keras pada sosok Qin Chuan yang menjauh, hidupmu adalah milikku, jangan berani-berani mati di tangan orang lain. Kembalilah ke sini sekarang juga. Ya, itu alasannya. Dia membenci Qin Chuan karena ucapannya yang telah membunuh kakeknya, tetapi dia tidak tega melihat Qin Chuan berjalan menuju kematiannya. Akan tetapi, Qin Chuan tampaknya tidak mendengarnya, terus maju ke sisi Song Qingshan. Wajah Song Yan penuh kekhawatiran, dia menggigit bibir merahnya erat-erat, menatap Qin Chuan dengan intens. Alis He Qingchang berkerut, dan dengan mata menyipit, dia menatap Qin Chuan dan berkata, "Nak, apakah kamu tidak takut mati?" Dia tidak begitu mengerti. Tadi, puluhan ahli keluarga Song tidak bisa membunuhnya dengan senjata, tapi Qin Chuan berani datang sendiri. Qin Chuan tidak memedulikan He Qingchang dan berjongkok di samping Song Qingshan, mengeluarkan beberapa jarum perak dari tas jarum yang dibawanya. Yang membuat semua orang yang menonton tercengang, ia memasukkannya ke beberapa titik akupuntur utama Song Qingshan. Song Jie bertanya dengan nada bingung, apakah dia melakukan akupuntur pada kakek? Mata indah Song Yan tertuju tajam pada Qin Chuan, dan karena kegembiraan, seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chuan, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Sekarang dia melakukan akupuntur pada kakek, bukankah itu berarti kakek masih punya kesempatan? Sebuah pemikiran yang sangat berani tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkinkah spekulasi awalnya benar, dan kesempatan kakek memang Qin Chuan? Para ahli keluarga Song tercengang. Apa mereka gila? Mereka melakukan akupuntur pada Song Qingshan tepat di bawah pengawasan seorang Grandmaster Energizing Skill. He Qingchang menyeringai mengejek dan berkata, "Nak, aku telah menghancurkan meridian jantung tetua Song. Dia pasti sudah mati. Apa yang kau lakukan?" Qin Chuan masih tidak peduli dan terus serius melakukan akupuntur pada Song Qingshan. Alis He Qingchang sedikit berkerut, lalu ia berkata lagi, "Nak, kulihat kau punya nyali. Asal kau berlutut, bersujud, dan memohon ampun sekarang, aku akan membiarkanmu hidup." Bagaimana? Qin Chuan terus mengabaikannya. Seluruh orang keluarga Song benar-benar tercengang, mereka tiba-tiba merasakan rasa hormat terhadap keberanian Qin Chuan. Bagaimanapun, ini adalah seorang Grandmaster keterampilan yang memberi energi. Beraninya dia mengabaikannya. Memang, senyum di wajah He Qingchang lenyap, dan sekilas niat membunuh terpancar dari matanya. "Nak, kau menolak bersulang hanya untuk membayar dendanya. Aku akan memintamu sekali lagi, berlututlah dan mohon padaku, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Apa kau bersedia?" He Qingchang bertanya sekali lagi. Kali ini, Qin Chuan tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak marah. Semua anggota keluarga Song tercengang. "Karena kau ingin mati, aku akan menurutimu sekarang juga." Dengan ekspresi garang, He Qingchang menjadi energizing skill Grandmaster yang belum pernah diabaikan seperti ini sebelumnya, terutama oleh seorang pemuda berusia 20-an. Ia sangat marah. Ia mengangkat tinjunya dan melancarkan pukulan dahsyat ke kepala Qin Chuan. Ia ingin meledakkan kepala anak bodoh itu dengan satu pukulan untuk menegakkan martabat seorang Grandmaster. Song Yan tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan berteriak, "Qin Chuan, cepat menghindar." Song Jie mengepalkan tinjunya erat-erat. Melihat He Qingchang hendak menjatuhkan Qin Chuan, ia tiba-tiba merasa tak sanggup. Tidak peduli apapun, Qin Chuan memiliki budi yang berutang pada keluarga Song. Tepat pada saat itu, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua orang. Qin Chuan dengan mudah mengulurkan tangan. Telapak tangan He Qingchang mengenai tangan Qin Chuan yang terbuka. Tidak ada pemandangan bencana yang dibayangkan semua orang. Seolah-olah Qin Chuan hanya menangkis tinju seorang anak kecil yang datang. Ya, persis seperti itulah rasanya. Mata He Qingchang membelalak tak percaya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ia sama sekali tak menahan diri dengan pukulan itu. Ia ingin menegaskan otoritasnya dengan kekuatan semata. Namun,
Qin Chuan dengan santai memblokirnya. Bagaimana mungkin? Pergilah ke neraka. He Qingchang melancarkan pukulan lain dengan dahsyat, kali ini mengerahkan seluruh tenaganya. Bising. Qin Chuan hanya mengucapkan dua kata sebelum mengangkat tangannya dan menamparnya. Sebuah tamparan keras terdengar, dan di bawah tatapan kaget keluarga Song, tubuh He Qingchang terlempar ke udara. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Bab 33. Membasmi secara menyeluruh. Semua anggota keluarga Song ketakutan setengah mati, mata mereka terbelalak dan rahang mereka menganga. Di mata mereka, Song Qingshan sudah menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Namun sekarang, dia telah dibunuh oleh He Qingchang. Dan He Qingchang yang begitu kuat telah terhempas hanya dengan tamparan Qin Chuan. Apakah ini berarti Qin Chuan bahkan lebih kuat dari He Qingchang? He Qingchang berjuang berdiri, meraung keras. Separuh wajah kanannya masih memiliki bekas telapak tangan yang jelas. Seorang Grandmaster tidak boleh dihina. Beraninya kau memukul wajahku, aku akan mencabik-cabikmu. Keganasan di wajah He Qingchang meningkat saat aura yang lebih kuat meletus darinya. Semua ahli dari keluarga Song merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka, wajah setiap orang dipenuhi teror. Namun, Qin Chuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ancaman He Qingchang dan mencabut semua jarum yang baru saja ditusukkannya. Tutup gerbang kematian, buka gerbang kehidupan. Song Qingshan, bangun. Tepat pada saat itu, Qin Chuan meraung pada Song Qingshan seakan-akan mengucapkan mantra, suaranya meledak bagaikan guntur, menusuk langsung ke dalam pikiran Song Qingshan. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat meledak dari dalam Song Qingshan, memenuhi seluruh tubuhnya dalam sekejap dan melepaskan diri dari belenggu di tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang yang menyaksikan, Song Qingshan, yang sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tiba-tiba berdiri. Mengaum. Song Qingshan mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Suatu kekuatan batin yang dahsyat, bagaikan badai, menyapu keluar Song Qingshan, menuju segala arah. Apa? He Qingchang, yang sedang bersiap menghadapi Qin Chuan, membelalakan matanya karena terkejut, membayangkan seseorang melihat hantu, dan berseru, pelepasan energi dalam. Grandmaster keterampilan energi. Bagaimana mungkin? Tetua Song jelas-jelas dibunuh olehku, bagaimana dia masih hidup? Dan dia sudah menjadi Grandmaster. Yang lebih membuatnya takut adalah aura yang terpancar dari Song Qingshan, yang membuatnya bahkan merasakan jantungnya berdebar-debar. Berkat rahmat kelahiran kembali dari Tabib Suci Qin, mulai hari ini, keluarga Song akan mengikuti jejak Tabib Suci Qin. Wajah Song Qingshan memerah karena kegembiraan saat dia membungkuk untuk memberi hormat dalam-dalam kepada Qin Chuan. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti bahwa kesempatan besarnya memang Qin Chuan. Dan dia telah memanfaatkan kesempatan itu. Itu adalah pil evergreen yang telah diminumnya, jika dia tidak mengonsumsi ramuan ini, bahkan jika Qin Chuan adalah dewa, dia mungkin tidak akan bisa diselamatkan. Dia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, kekuatannya saat ini jauh melampaui kekuatannya sebelumnya. Qin Chuan dengan ramah menerima anggukan Song Qingshan, mengangguk sedikit dan berkata, bunuh He Qingchang untuk memperkuat wilayahmu. Ya, Song Qingshan, yang ingin mencoba kemampuan barunya, mengalihkan pandangannya ke arah He Qingchang. Kakek, dia benar-benar diselamatkan oleh Qin Chuan. Hahaha, kepala keluarga tidak mati, dia masih hidup, ini luar biasa. Kepala keluarga tidak hanya masih hidup, tetapi dia juga telah menjadi Grandmaster keterampilan energi. Baru pada saat inilah orang-orang keluarga Song akhirnya sadar, masing-masing berbicara dengan kegembiraan emosional. Mata indah Song Yan beralih ke arah Qin Chuan, dan saat dia melihat bekas telapak tangan merah di wajahnya, matanya dipenuhi rasa bersalah dan berair. Song Jie juga merasakan penyesalan yang amat dalam, memikirkan bagaimana sebelumnya dia ingin membunuh Qin Chuan untuk membalaskan dendam kakeknya, dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri berkali-kali. Wah, sihir macam apa yang kau gunakan? Song Qingshan jelas-jelas sudah kubunuh, bagaimana mungkin kau masih bisa menghidupkannya kembali? He Qingchang melotot tajam ke arah Qin Chuan sambil menuntut jawaban. Qin Chuan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap pihak lain dengan acuh tak acuh seraya berkata, orang yang ingin aku selamatkan, bahkan Raja Neraka pun tidak dapat mengambilnya. Kau membuatku marah. He Qingchang meraung dan menyerang Qin Chuan. He Qingchang, lawanmu adalah aku. Song Qingshan menggerakkan kakinya dan mengambil inisiatif untuk menyerang He Qingchang. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan, mengirimkan momentum dahsyat yang meledak ke segala arah, dan keduanya berulang kali mundur selangkah. Ketika keduanya menenangkan diri, orang-orang dari keluarga Song bersukacita melihat He Qingchang telah mundur 9 langkah, sedangkan Song Qingshan hanya mundur 3 langkah. Setelah satu serangan, keunggulan diputuskan. Wajah Song Qingshan dipenuhi kegembiraan liar saat ia tertawa terbahak-bahak. Haha, He Qingchang, memangnya kenapa kalau kau jadi Grandmaster sebelum aku? Tepat setelah aku memasuki Energizing Skill, aku lebih kuat darimu.
Baru pada saat inilah He Qingchang menyadari bahwa tamparan yang diterimanya dari Qin Chuan sebelumnya bukanlah suatu kebetulan, melainkan karena Qin Chuan tengah menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, bagaimana Qin Chuan bisa menghidupkan kembali Song Qingshan yang sudah mati? Dia tidak hanya menghidupkan kembali Song Qingshan, tetapi dia juga membantu Song Qingshan menjadi seorang energizing skill Grandmaster dalam satu gerakan. Prestasi seperti itu sungguh menakjubkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chuan mengampuni nyawanya, bukan karena belas kasihan, tetapi untuk menggunakannya sebagai alat tanding bagi Song Qingshan. Memikirkan hal ini, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh He Qingchang. Penatua Song, aku akan mengampuni nyawamu hari ini, tetapi aku akan kembali untuk membunuhmu di lain hari. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, He Qingchang berbalik dan melarikan diri. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Setelah linglung sejenak, Song Qingshan pun tersadar kembali, menggerakkan kakinya, dan langsung mengejar, mengapa menunggu hari lain kalau kita bisa menyelesaikan masalah hidup dan mati hari ini. Senyum tersungging di bibir Qin Chuan, sejak He Qingchang punya ide untuk mundur, dia sudah kalah. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 5 menit, He Qingchang tergeletak di tanah, tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Apakah ini benar-benar kepala keluarga? Kapan kepala keluarga kita menjadi begitu kuat? Bahkan seorang ahli Grandmaster pun dikalahkan olehnya. Kepala keluarga itu perkasa. Orang-orang dari keluarga Song, satu persatu, dipenuhi kegembiraan, bersorak keras. Song Yan menatap Qin Chuan, tiba-tiba merasa asing. Kekuatan Song Qingshan yang begitu dahsyat itu semua berkat Qin Chuan. Sebelumnya, dia merasa dirinya cukup sebanding dengan Qin Chuan, tetapi sekarang, dia merasa tidak layak untuknya. Song Qingshan, berikan aku jalan keluar. Aku bersumpah tidak akan pernah merepotkanmu lagi, pinta He Qingchang dari tanah, wajahnya penuh ketakutan akan kematian. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengumpulkan banyak harta, yang bisa kuberikan padamu semua. Dari posisinya yang lebih tinggi, Song Qingshan menatap He Qingchang dengan dingin dan berkata, antara kau dan aku, tidak ada perseteruan hidup atau mati. Namun, karena kau kalah dariku dalam pelelangan 20 tahun yang lalu, kau ingin membunuhku. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi, hanya untuk menunggu hari di mana kau menemukan kesempatan lain untuk membunuhku? Dengan raut wajah putus asa, He Qingchang tahu bahwa Song Qingshan tidak akan memberinya kesempatan lagi dan tiba-tiba raut wajahnya berubah sinis. Song Qingshan, aku sekarang anggota Sekte Gerbang Hijau, dan pemimpin Sekte Gerbang Hijau adalah guruku. Jika kau berani membunuhku, guruku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Seluruh keluarga Songmu akan menanggung akibat kematianku. Mendengar perkataan He Qingchang, raut wajah Song Qingshan berubah drastis. Sebagai orang terkaya di kota Jiangcheng, bagaimana mungkin dia tidak menyadari teror Sekte Gerbang Hijau? Sekte Gerbang Hijau, kekuatan besar dengan warisan ratusan tahun, pengikut Gerbang Hijau tersebar di seluruh dunia. Dan guru He Qingchang sebenarnya adalah pemimpin Sekte Gerbang Hijau. Tepat ketika Song Qingshan ragu-ragu, Qin Chuan tiba-tiba berbicara, jika kamu tidak mencabut akarnya, angin musim semi akan menghidupkannya kembali. Bab 34 harus setuju. Pernyataan santai Qin Chuan membuat semua orang merasa ngeri. Bahkan Song Qingshan menatapnya dengan heran, namun hanya sesaat sebelum dia mengangguk. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbalik ke arah He Qingchang. Kamu berani. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kaki Song Qingshan mendarat di dadanya, dan He Qingchang meninggal dengan mata terbelalak, tidak dapat menutupnya bahkan saat meninggal. Warga keluarga Song sangat terkejut hingga mereka menjadi mati rasa, kepala keluarga mereka benar-benar telah membunuh seorang Grandmaster keterampilan energi. Perlu Anda ketahui bahwa bahkan di kota provinsi, apalagi Yandu, para Grandmaster keterampilan energisasi dihormati dan diperlakukan dengan penuh hormat oleh semua kekuatan besar. Mereka tahu bahwa mulai hari ini, keluarga Song benar-benar akan melambung tinggi, dan kota Jiangcheng tidak dapat lagi membendung kebangkitan mereka. Kakek, selamat telah menjadi Grandmaster keterampilan energi. Song Jie dan Song Yan, duo kakak beradik itu, mendekat dengan wajah gembira. Song Qingshan mengangguk, wajahnya penuh rasa terima kasih saat berkata, semua ini berkat tabib ilahi Qin. Di mana Qin Chuan? Saat Song Jie berbalik, dia menyadari bahwa Qin Chuan sudah pergi. Tiba-tiba merasakan kepanikan, jantung Song Yan berdebar kencang, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Song Qingshan memperhatikan perubahan emosi Song Yan dan bertanya sambil mengerutkan kening, Xiao Yi, apa yang terjadi? Baru saja aku pikir ancaman Qin Chuan lah yang menyebabkan He Qingchang membunuhmu. Jangan khawatir, untuk masalah sekecil ini, Dokter Ilahi Qin tidak akan menyalahkanmu. Tapi, aku juga menamparnya. Tak lama kemudian, Song Jie menceritakan semua yang terjadi pada Song Qingshan. Mendengar ini, Song Qingshan tertegun cukup lama. Qin Chuan benar-benar telah membuat He Qingchang terlempar hanya dengan satu tamparan. Bagaimana itu mungkin? Song Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh, menatap Song Jie, Xiao Jie,
jangan bercanda, berapa umur Dokter Ilahi Qin? Jika dia benar-benar bisa melakukan itu, bukankah dia juga seorang Grandmaster keterampilan energi? Dengan cemas, Song Jie menjawab, kakek, beraninya aku bercanda denganmu. Semua orang melihat apa yang baru saja terjadi. Song Qingshan berdiri tertegun. Tanpa bantuan Qin Chuan, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Grandmaster seumur hidupnya. Namun, Qin Chuan, yang baru berusia 25 atau 6 tahun, sudah mencapai level seperti itu. Monster macam apa dia? Saya mengerti sekarang. Song Qingshan, menghubungkan semua yang baru saja dikatakan Song Jie, berbicara dengan sungguh-sungguh, kesempatan besar yang disebutkan oleh pendeta Tao berjubah ungu adalah pil hijau abadi yang diberikan Qin Chuan kepadaku. Qin Chuan sengaja memprovokasi He Qingchang dengan kata-katanya untuk membuka gerbang kematian, ku. Mendengar penjelasan Song Qingshan, Song Yan dan Song Jie sama-sama memasang wajah heran, dia melakukannya dengan sengaja. Song Qingshan mengangguk, saya pernah membaca tentang khasiat pil Evergreen di sebuah buku kuno. Pil Evergreen, juga dikenal sebagai pil hidup dan mati, tidak hanya meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, tetapi juga membentuk lapisan pelindung di dalam tubuh. Ketika orang yang meminum pil ini meninggal, selama tubuh fisiknya masih utuh, kekuatan obat yang tersimpan di dalam pil Evergreen akan langsung berefek, menutup gerbang kematian, dan membuka gerbang kehidupan, sehingga orang yang meninggal dapat terlahir kembali dari abu. Air mata mengalir dari mata Song Yan, wajahnya penuh penyesalan. Wajah Song Jie juga dipenuhi rasa bersalah. Pada saat ketiga kakek dan cucu itu tiba di halaman Villa Luo Changsheng, mereka tidak melihat Qin Chuan. Song Qingshan memohon dengan wajah penuh kesedihan, Saudara Luo, saya sungguh-sungguh menyadari kesalahan saya, tolong katakan secepatnya, di mana sebenarnya tabib ilahi Qin. Penatua Luo menghela napas dan berkata, baru saja, dia pindah dari rumahku bersama adik perempuannya, Qin Nian. Entah kemana mereka pergi. Song Qingshan menjadi pucat, Dokter Ilahi Qin tidak akan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Song sepenuhnya, bukan? Sementara itu, Qin Chuan menggendong Qin Nian di punggungnya dan tiba di daerah perumahan Jia Kang Yuan. Saudaraku, apakah kami benar-benar bisa mendapatkan rumah kami kembali? Qin Nian berjongkok di punggung Qin Chuan, sedikit kegugupan terlihat di wajahnya. Ketajaman terpancar di mata Qin Chuan saat dia melangkah maju, jangan khawatir, apa yang menjadi milik kita, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Baru saja, Liu Fei yang menelepon, ingin membahas kepemilikan rumah, itulah sebabnya dia membawa Qin Nian bersamanya. Meskipun Luo Changsheng dan Sun Xiuyun sangat baik kepada mereka, bagaimanapun juga, itu bukanlah rumah mereka sendiri. Untungnya, kaki Qin Nian hampir sembuh, jadi Qin Chuan membawa Qin Nian kembali. Dengan suara lembut, Qin Nian berkata, kakak, berjanjilah padaku kau tidak akan menimbulkan masalah, oke? Dia tahu tentang status keluarga Wang yang mengakar kuat di kota Jiangcheng, dan karena Liu Fei bersama Wang Song, dia sangat khawatir kalau kakaknya mungkin secara impulsif menimbulkan masalah serius. Jika sesuatu terjadi pada Qin Chuan, dia tidak tahu siapa lagi yang bisa diandalkan. Merasakan Qin Nian sedikit gemetar di punggungnya, Qin Chuan merasakan sedikit sakit hati dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, selama mereka tidak bertindak terlalu jauh, aku tidak akan impulsif. Sementara mereka berbicara, kedua bersaudara itu naik lift ke lantai 16, ke pintu apartemen 1602. Tak lama kemudian, suara Liu Fei terdengar dari dalam ruangan, kau di sini. Qin Chuan, kamu di sini. Melihat itu adalah Qin Chuan dan Qin Nian, Liu Fei sangat antusias, wajahnya penuh senyum, cepat masuk. Perilaku abnormal selalu menyembunyikan setan. Benar saja, Qin Chuan telah merasakan aura beberapa master bersembunyi di kamar tidur utama. Qin Chuan tidak menunjukkannya, menyipitkan matanya ke arah Liu Fei, karena kamu sudah mengundangku untuk membahas kepemilikan rumah, ayo kita mulai. Sambil terkekeh, Liu Fei bertanya, Qin Chuan, hubunganmu dengan keluarga Song tampaknya cukup baik, bukan? Qin Chuan mengerutkan kening, bicara langsung. Kilatan amarah melintas di mata Liu Fei, tetapi ia tetap mempertahankan senyumnya, Qin Chuan, aku tahu apartemen ini sangat penting bagimu. Sekarang, jika kau menyetujui salah satu syaratku, aku akan mengembalikan apartemen ini kepadamu. Qin Chuan menatapnya dengan saksama, kondisi apa? Liu Fei berkata, keluarga Song telah mengeluarkan larangan terhadap keluarga Wang, bukan? Selama kau bisa membuat keluarga Song mencabut larangan mereka, aku akan segera mengembalikan rumah ini padamu. Sekarang Qin Chuan mengerti mengapa Liu Fei tiba-tiba mengambil inisiatif berbicara tentang rumah itu demi keluarga Wang. Tuan-tuan yang bersembunyi di kamar tidur utama, kemungkinan besar dibawa oleh Wang Song, bukan? Jika dia menolak permintaan Liu Fei, Wang Song akan segera menyerbu keluar bersama anak buahnya. Liu Fei langsung murka karena malu, namun ia tetap memaksakan diri untuk berkata sambil menggertakkan gigi, Qin Chuan, tidakkah kau ingin mengambil kembali apartemen ini?
Ini adalah rumah yang ditabung kakekmu seumur hidupnya untuk dibelikan untukmu sebagai rumah pernikahan. Apakah kau benar-benar ingin melihat apartemen ini jatuh ke tangan saudaraku? Qin Chuan menyipitkan matanya pada Liu Fei, bagaimana jika aku menolak? Senyum Liu Fei lenyap saat dia menatap Qin Chuan dengan saksama, kamu akan setuju. Nada bicaranya penuh dengan maksud mengancam. Qin Nian mulai merasa cemas, duduk di sofa, menggenggam tangan Qin Chuan erat-erat. Qin Chuan dengan lembut meremas tangan Qin Nian, memberi isyarat agar dia merasa tenang. Liu Fei, kesabaranku ada batasnya. Sebaiknya kau pergi bersama mereka di dalam sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat kata-kata Qin Chuan diucapkan, suhu di ruangan itu tampak turun beberapa derajat. Ekspresi Liu Fei membeku. Dia benar-benar tahu ada orang di kamar tidur utama. Qin Chuan, jangan coba-coba. Pada saat itu, Wang Song menyerbu keluar dari kamar tidur utama bersama anak buahnya, sambil berkata dengan agresif, jika kalian tidak berani setuju, bahkan jika Kaisar Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian hari ini. 5 pria kekar dan berbadan besar melotot ke arah Qin Chuan, mata mereka penuh ancaman. Bab 35. Semuanya bisa diselesaikan. Qin Chuan, jika kau berani menolak, kakak iparku akan menyuruh seseorang membunuhmu sekarang juga. Liu Qiang mengikuti Wang Song keluar, bertindak sangat arogan dengan seseorang yang mendukungnya. Liu Qiang, diam. Liu Fei berpura-pura marah, memarahi Liu Qiang, lalu menoleh ke Qin Chuan dan berkata, selama kamu bisa membujuk keluarga Song untuk melepaskan keluarga Wang, kamu tidak hanya bisa mengambil kembali rumah ini, tetapi juga menjadi tamu terhormat keluarga Wang. Selain itu, suamiku akan memberimu tambahan 1 juta uang tunai. Qin Chuan, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sebaiknya kau tidak menolak. Mata Qin Chuan sedikit menyipit. Mengabaikan Liu Qiang dan Liu Fei, ia menatap Wang Song dan berkata, sepertinya pelajaran yang kau dapat di rumah sakit terakhir kali belum cukup. Mendengar ini, wajah Wang Song langsung memucat. Pikiran tentang hampir dilempar dari lantai 8 rumah sakit Renkang oleh Qin Chuan, dan rasa takut mengompol di depan umum, memunculkan sekilas niat membunuh di mata Wang Song. Wang Song menggertakkan giginya dan berkata, jangan pikir kau sekuat itu. Orang-orang ini adalah ahli yang telah kubayar mahal untuk datangkan dari dunia bawah. Jika kau berani menolakku, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Qin Chuan tak mau repot-repot berbasa-basi dan langsung berkata, kamu punya waktu 1 menit untuk keluar dari rumahku. Liu Fei mencibir, Qin Chuan, kau bercanda. Ini rumah saudaraku. Apa perlu aku menunjukkan surat kepemilikannya? Liu Qiang melangkah maju, menyingsingkan lengan bajunya, dan menatap tajam ke arah Qin Chuan, keluarlah dari rumahku sekarang juga, Tuan Qin, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat Liu Qiang yang kekar, Qin Nian menjadi pucat karena ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk berkata dengan suara lembut, jangan sakiti saudaraku. Apa katamu? Liu Qiang melotot dengan mata bulat. Qin Nian menggigil ketakutan, tak berani mengangkat kepalanya untuk menatap Liu Qiang, dan menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Liu Qiang tertawa bangga, haha. Lihat dia meringkuk ketakutan. Hanya dengan bicara keras saja, aku bisa membuatnya ketakutan setengah mati. Detik berikutnya, kaki Qin Chuan mengenai perut Liu Qiang. Dengan bunyi gedebuk teredam, Liu Qiang terlempar ke udara, menghantam meja makan dengan keras. Seteguk darah menyembur keluar dan matanya berputar ke belakang saat ia pingsan. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Liu Fei berteriak kaget. Melihat Qin Chuan yang gagah berani, bahkan dengan 5 ahli dari dunia bawah, Wang Song kehilangan keberaniannya. Sambil mundur, dia berteriak, Qin Chuan, beraninya kau memukul Liu Qiang. Apa kau tidak percaya aku bisa memerintahkan kelima ahli ini untuk membunuhmu? Kelima ahli itu melangkah maju, menatap Qin Chuan dengan dingin, siap menyerang atas perintah Wang Song. Qin Chuan tidak membuang kata-kata, siap menyerang. Tiba-tiba terdengar suara dingin, kamu tangguh sekali, apakah ayahmu tahu tentang itu? Semua orang menoleh ke arah pintu masuk dan melihat seorang pria berambut setengah hitam dan setengah putih, Song Qingshan, masuk dengan wajah dingin. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina suamiku. Kau tahu siapa ayah mertuaku? Liu Fei tidak mengenali Song Qingshan yang tampak lebih muda dan membentak, ayah mertuaku adalah anggota keluarga Wang yang terpandang di kota Jiangcheng, direktur rumah sakit Renkang. Sebaiknya kau berhati-hati dalam bicaramu, kalau tidak, tidak akan ada yang berani merawatmu saat kau sakit. Wang Song tertegun sejenak, lelaki tua ini agak mirip Song Qingshan. Namun detik berikutnya, dia melihat sosok yang dikenalnya datang dan berdiri di belakang Song Qingshan. Song, Tuan Muda Song. Mata Wang Song terbelalak menyadari saat itu, menyadari bahwa benar-benar Song Qingshan yang telah tiba. Rasa takut yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkannya gemetar tak terkendali. Namun, Liu Fei belum menyadari betapa mulianya identitas pendatang baru itu,
dan berkata dengan sangat arogan, "Orang tua, apakah kamu masih berani ikut campur dalam urusan yang bukan urusanmu sekarang?" Song Qingshan malah tertawa alih-alih marah, "Mengapa kamu tidak bertanya kepada suamimu apakah keluarga Wang punya kemampuan itu?" Liu Fei, yang tidak yakin dan tampak bangga, berkata, "Orang tua, Anda tidak tahu apa-apa tentang status keluarga Wang di bidang medis kota Jiangcheng, dan rumah sakit Renkang mewakili puncak standar medis Jiangcheng. Dasar orang tua bodoh, kau pasti pernah dengar tentang tabib Dewa Luo, kan? Tabib Dewa nomor 1 di Jiangcheng itu sekarang sudah dipecat karena keterampilan medisnya tidak sebanding dengan standar rumah sakit Renkang. Itu menunjukkan betapa kuatnya standar medis rumah sakit Renkang. Orang tua, apakah kamu masih berpikir bahwa keluarga Wang tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi kamu mendapatkan perawatan medis?" Song Qingshan berkata sambil menggoda, "Lalu, tahukah kamu siapa aku?" Liu Fei menatap Song Qingshan seolah-olah dia sedang menatap orang idiot dan berkata, "Siapa kamu, itu bukan urusanku." Wajah Wang Song memucat, berharap ia bisa putus dengan si idiot ini saat itu juga. Kalau ia tidak turun tangan sekarang, siapa tahu lelucon apa lagi yang bisa dilontarkan wanita bodoh ini. Dia bergegas melangkah maju sambil tersenyum patuh, "Patriark Song, mengapa kamu datang?" Mendengar ucapan Wang Song, Liu Fei mengira dia salah dengar dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu baru saja memanggil orang tua ini dengan sebutan apa?" Wang Song tak kuasa menahan diri lagi, menamparkan wajah Liu Fei, dan meraung, "Diamlah. Kalau kau berani tidak menghormati Patriark Song lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga, dasar bodoh." Baru pada saat inilah Liu Fei akhirnya memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi, dan pria tua di depannya memang orang terkaya di kota Jiangcheng, Song Qingshan. Setelah mengetahui identitas pihak lain, kaki Liu Fei menjadi lemas, dan dia terjatuh ke tanah. Dengan status Song Qingshan, di setiap pertemuan elit Jiangcheng, dia adalah tamu kehormatan. Dan barusan, dia benar-benar mengancamnya. Sementara itu, telepon Wang Song berdering. Begitu ia menjawab, ia mendengar Wang Jiancheng meraung marah, "Dasar tak berguna, sudah kubilang cari cara agar keluarga Song membatalkan larangan terhadap keluarga Wang, bukan malah memperparahnya. Keluarga Wang, semuanya sudah berakhir. Ini semua gara-gara kamu, anak yang tidak berbakti. Aku akan menyangkalmu." Mendengar suara gemuruh dari telepon, wajah Wang Song menjadi pucat, bertanya-tanya apakah keluarga Wang benar-benar sudah tamat. Song Qingshan menatap Wang Song dengan tatapan dingin, lalu mendekati Qin Chuan dan berkata dengan penuh hormat, "Tabib ilahi Qin, apapun yang ingin kau lakukan sekarang, lakukan saja. Kalau terjadi apa-apa, aku akan mengurusnya untukmu." Wajah Wang Song tampak sangat tidak sedap dipandang, dia mengerti bahwa kata-kata ini juga ditujukan kepadanya. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chuan menggendong Qin Nian ke kamar tidur utama. "Kakak, apa yang akan kamu lakukan?" Qin Chuan menempatkan Qin Nian di tempat tidur, dan tepat saat dia hendak pergi, Qin Nian menarik tangannya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Jangan khawatir, kakak tidak akan melakukan hal bodoh." Qin Chuan menyunggingkan senyum lembut, mengusap pelan hidungnya dengan ujung jarinya, lalu berjalan keluar ruangan. Dia menatap Liu Fei, wanita yang pernah sangat dicintainya. Di bawah tatapan Qin Chuan, Liu Fei menggigil seluruh tubuhnya, ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Barusan, tendangan Qin Chuan telah melemparkan Liu Qiang, dan hingga saat ini, lelaki itu belum terbangun. "Apakah kamu sangat takut padaku?" Qin Chuan melangkah maju, memegang dagu Liu Fei dengan tangannya, menatap wajahnya yang ketakutan tanpa sedikit pun emosi. Tatapannya yang acuh tak acuh meningkatkan rasa takut di hati Liu Fei, dan dia berkata dengan gugup, "Qin Chuan, jangan impulsif." Qin Chuan mendengus tertawa, lalu menatap Song Qingshan dan bertanya, "Apakah kamu yakin, apapun yang terjadi, kamu bisa mengatasinya?" Song Qingshan mengangguk, sangat yakin. Dia ingin Qin Chuan menimbulkan masalah besar sehingga dia bisa turun tangan dan membantu menyelesaikannya, hanya agar dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungannya dengan Qin Chuan. Bab 36. Datang dan temui takdirmu. Tepat saat Song Qingshan penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Qin Chuan, dia melihat Qin Chuan berjalan maju, mengangkat Liu Fei ke bahunya, dan menuju ke kamar tidur kecil. "Qin Chuan, apa yang sedang kamu lakukan?" Ruangan itu dipenuhi teriakan tajam Liu Fei. Wang Song mengepalkan tangannya erat-erat, menyaksikan Liu Fei dibawa pergi oleh Qin Chuan ke kamar tidur kecil, namun dia tidak melakukan apapun. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani. Tindakan Qin Chuan benar-benar mengejutkan Song Qingshan. Setelah sesaat tertegun, Song Qingshan menghela napas dan menggelengkan kepala, sedikit kekecewaan terpancar di matanya. Dia mengira Qin Chuan akan mengamuk dan membunuh pasangan tak tahu malu ini, tetapi dia tidak menyangka dia akan bertindak seperti ini. Saat itu di kamar tidur kecil, Qin Chuan melemparkan Liu Fei yang sedang marah ke tempat tidur, meraung pelan, dan menerkamnya. Liu Fei belum pernah melihat Qin Chuan yang begitu galak.
Keduanya telah menjalin hubungan selama 3 tahun dan bahkan sudah sampai pada tahap pertunangan, tetapi mereka belum pernah memiliki hubungan fisik yang serius. Hari ini, Qin Chuan benar-benar ingin memilikinya dengan cara ini. Entah mengapa, saat menyaksikan Qin Chuan yang panik, rasa takut di hati Liu Fei sirna, digantikan oleh sedikit rasa antisipasi. Tidak dapat disangkal bahwa Liu Fei adalah wanita yang sangat menarik, dengan lekuk tubuh yang sempurna, dan tubuh yang sedikit gemuk tanpa sedikit pun lemak ekstra. Tak lama kemudian, pakaiannya robek-robek, dan sebagian besar kulitnya terekspos. Setelah berjuang beberapa saat, Liu Fei mulai merespon, tidak hanya tidak lagi melawan tetapi bahkan mengambil inisiatif untuk menanggalkan pakaian Qin Chuan. Qin Chuan tiba-tiba tersadar dan menamparkan wajah Liu Fei dengan tangannya. Liu Fei tertegun oleh tamparan itu, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa yang telah terjadi. Wajahnya langsung memerah karena malu sekaligus marah, lalu ia menunjuk Qin Chuan dan berkata dengan marah, "Kau, sampah, beraninya kau memukul." Namun saat matanya bertemu dengan tatapan dingin Qin Chuan, suaranya melemah, hingga sisa kata-katanya menjadi tidak terdengar. Benar, dia takut. Selama bertahun-tahun bersama Qin Chuan, dia selalu meremehkannya. Kapan dia pernah takut pada Qin Chuan? Namun Qin Chuan hari ini seperti orang yang berubah, membuatnya merasa sangat asing. Selama 3 tahun terakhir, aku seperti anjing, menjilatmu, menjilat keluargamu. Pada akhirnya, kau tak hanya mengkhianatiku, kau bahkan menyuruh Wang Song menabrak adikku. Mata Qin Chuan memerah saat ia memelototi Liu Fei, dan ia pun bertanya dengan marah, "Aku sudah memperlakukanmu dengan murah hati, memberikan seluruh hatiku. Setelah semua itu, beginikah caramu membalas budiku? Kenapa? Katakan padaku, kenapa?" Qin Chuan menjadi semakin gelisah, akhirnya meraung marah seolah-olah melampiaskan amarah di hatinya. Liu Fei ketakutan, menggigil, berpegangan erat pada spray, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan menyelimuti ruangan itu sejenak, dan emosi Qin Chuan berangsur-angsur mereda. Ketika ia menatap Liu Fei lagi, Liu Fei seperti orang asing baginya. "Bagiku, jawabanmu tidak penting lagi." Berdiri dan berjalan keluar, Qin Chuan berkata, "Apartemen ini dibeli oleh kakekku dengan seluruh tabungannya sebagai rumah pernikahan untukku, dan tidak ada yang akan mengambilnya. Kamu punya waktu 3 hari untuk mengalihkan akta kepemilikan atas namaku, atau kamu akan menanggung akibatnya." Saat dia berjalan keluar dari kamar tidur kecil itu, dia merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah berniat melakukan apapun pada Liu Fei. Orang sehina itu membuatnya jijik. Tindakan barusan tidak lebih dari sekadar upaya untuk mengakhiri cinta yang pernah aku hargai. Pada saat yang sama, Liu Fei akhirnya berani mengangkat kepalanya, menutupi pipinya yang baru saja ditampar Qin Chuan, dan berkata dengan kejam, "Qin Chuan, aku akan memastikan kau menyesali ini." Di luar, saat Qin Chuan keluar, Wang Song menatapnya tajam dan menggertakkan giginya sambil bertanya, "Apa yang kau lakukan pada Liu Fei?" Qin Chuan tersenyum penuh arti dan bertanya balik, "Bagaimana menurutmu?" Wajah Wang Song berubah seburuk lalat. Teringat Song Qingshan masih di sana, ia pun dengan paksa menahan amarahnya, hanya menatap tajam Qin Chuan sebelum berlari ke kamar tidur kecil itu. Tak lama kemudian, suara pertengkaran terdengar dari kamar tidur kecil itu. "Suamiku, tidak terjadi apa-apa antara aku dan dia, percayalah padaku. Kamu sudah basah, dan kamu bilang tidak terjadi apa-apa. Kau selalu berjiwa rendah, aku akan menghajarmu sampai mati." Setelah itu, suara tamparan dan tangisan Liu Fei terdengar dari ruangan itu. Wajah Qin Chuan tetap datar tanpa ekspresi, baginya, sekalipun Liu Fei dipukuli hingga mati, itu tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Song Qingshan segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tabib Qin, mau kemana sekarang? Aku akan mengantarmu." Melihat sikap hormat Song Qingshan, Qin Chuan memahami situasinya dan berkata, "Penatua Song, kita tidak perlu melakukan ini. Sebaiknya kau panggil aku dengan namaku seperti biasa." "Haha." Song Qingshan langsung berseri-seri kegirangan dan berkata dengan riang, "Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi." Dia sempat khawatir kalau Qin Chuan tidak akan mudah memaafkannya, tetapi ternyata Qin Chuan tidak berniat menyimpan dendam apapun terhadapnya. "Dokter Ilahi Qin, saya salah paham sebelumnya, maafkan saya." Pada saat itu, Song Jie juga mendekat dengan wajah penuh rasa bersalah dan membungkuk hormat pada Qin Chuan sebagai permintaan maaf. Saat Song Qingshan memuji betapa hebatnya Qin Chuan, Song Jie merasa sedikit tidak puas, mengira bahwa Qin Chuan tidak jauh lebih buruk darinya. Namun setelah menyaksikan kekuatan Qin Chuan secara langsung, dia menyadari betapa lebarnya kesenjangan antara dirinya dan Qin Chuan. Kemudian, Song Yan juga keluar, matanya merah saat menatap Qin Chuan. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Qin Chuan, maafkan aku." Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit. "Dalam keadaan seperti itu, wajar jika Anda salah paham, Nona Song, Anda tidak perlu khawatir." Saat itu,
Song Qingshan buru-buru mengeluarkan satu set kunci dan menyerahkannya kepada Qin Chuan sambil berkata, "Qin Chuan, ini adalah kunci Tianfu nomor 1. Qin Chuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Penatua Song, apa artinya ini?" Karena pernah dibawa ke Tianfu nomor 1 oleh Song Yan sebelumnya, dia sangat menyadari betapa besarnya nilai rumah mewah ini. Song Qingshan segera menjelaskan, "Qin Chuan, villa ini dijanjikan sebagai hadiah untukmu. Ketika Xiao Yan pingsan dan tak bisa bangun, aku telah mengirimkan pesan bahwa siapapun yang bisa menyembuhkan Xiao Yan akan menerima, selain hadiah uang, sebuah villa sebagai bonus. Kau tak hanya menyembuhkan Xiao Yan, tapi juga membantuku bangkit kembali. Hari ini, kau telah menganugerahkanku rezeki yang luar biasa. Villa kecil ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua kebaikan ini. Terimalah." Qin Chuan terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Jika memang begitu, maka aku tidak akan rendah hati." Sejak ia memutuskan untuk membantu Xiao Mengyi, ia telah menyinggung keluarga Xiao dari kota provinsi dan keluarga Chen. Tidak jelas apakah keluarga Xiao dan keluarga Chen akan membalas dendam padanya. Keamanan di Tianfu nomor 1 sangat terjamin, dan letaknya tidak jauh dari kediaman keluarga Song. Tinggal di sana, Qin Yan akan jauh lebih aman. Melihat Qin Chuan menerima kuncinya, Song Qingshan diam-diam menghela napas lega. Namun pada saat itu, terdengar suara dari luar yang tak terduga, "Qin Chuan, keluarlah dan hadapi kematianmu." Bab 37. Aku tidak mengizinkannya. Song Jie bergegas keluar. Alis Qin Chuan berkerut, jelas pihak lain sedang menargetkannya. Mungkinkah itu seseorang yang dikirim oleh keluarga Xiao? Tepat pada saat itu, sesosok terbang masuk. Song Yan berteriak kaget dan segera berlari menghampiri. Pada saat ini, wajah Song Jie pucat pasi, tidak memiliki warna apapun, karena darahnya mengalir deras. "Xiao Jie." Wajah Song Qingshan langsung berubah drastis, karena luka-luka Song Jie sangat parah, sepertinya dia tidak akan selamat. Pada saat itu, Qin Chuan cepat melangkah maju, menekan jari-jarinya pada beberapa titik akupuntur utama Song Jie, dan akhirnya, Song Jie berhenti muntah darah. Qin Chuan mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke mulut Song Jie. Ramuan itu meleleh saat memasuki mulut, dan detik berikutnya, gelombang vitalitas yang kuat terpancar dari dalam tubuh Song Jie. "Saya baik-baik saja." Wajah Song Jie penuh dengan keterkejutan, dia sangat menyadari betapa parahnya cedera yang dialaminya saat ini dan mengira dia akan mati, tidak menyangka bahwa hanya dengan Qin Chuan memberinya ramuan, dia akan pulih. Di mata Song Qingshan terlihat keterkejutan yang mendalam, pada pesta ulang tahunnya, Qin Chuan hanya memberinya pil evergreen yang berharga, dan kini, dia telah mengeluarkan ramuan lainnya. Benar saja, pil yang baru saja diberikan Qin Chuan kepada Song Jie adalah pil evergreen, sama persis dengan pil yang pernah diminumnya. Di bawah langit, hanya sedikit yang pernah melihat ramuan ajaib, apalagi ramuan yang sama. Mengingat kemampuan Qin Chuan yang tak tertandingi dan keterampilan medisnya yang menyelamatkan nyawa, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Song Qingshan, mungkinkah pil evergreen dibuat oleh Qin Chuan sendiri? "Xiao Jie, tabib suci Qin memberimu pil evergreen. Cepat berlutut untuk berterima kasih kepada penyelamatmu." Song Qingshan berkata dengan penuh semangat. "Pil evergreen." Song Jie tiba-tiba terbangun dan menyadari hal itu serta-merta berlutut, sambil berkata dengan wajah penuh rasa syukur, "Saya berterima kasih kepada tabib ilahi Qin karena telah menyelamatkan hidup saya." Dia begitu tersentuh hingga hampir menangis, dia telah meminum pil evergreen, yang bahkan lebih penting daripada berutang pada seseorang yang menyelamatkan hidupnya. Setelah meminum pil evergreen, Song Qingshan telah pulih hampir 20 tahun dan alam jalur bela dirinya telah dengan mulus menembus puncak energi gelap. Setelah bangkit dari ambang kematian, alam jalur bela dirinya bahkan telah mencapai keterampilan energi. Setelah meminum pil evergreen sendiri, mungkinkah dia? Tepat pada saat itu, sosok lain berpakaian hitam menyerbu masuk. Melihat Song Jie masih hidup, sosok itu terkejut, "Kau tidak mati. Hua Xiong, beraninya kau menyerang cucuku dengan begitu kejam." Song Qingshan meraung saat melihat sosok itu. Hua Xiong, menyadari bahwa itu adalah Song Qingshan, segera mengungkapkan keterkejutannya, "Patriark Song. Apa yang kau lakukan di sini?" Hua Xiong, pakar teratas dari persekutuan dagang naga hitam kota Jiangcheng. Song Qingshan secara alami mengenalinya. Hua Xiong berkata dengan dingin, "Kepala keluarga Song, orang yang ingin kubunuh adalah Qin Chuan. Cucumulah yang ikut campur dan melawanku. Lagi pula, bukankah dia selamat?" Selagi dia bicara, pandangannya tertuju pada Qin Chuan, dan kilatan niat membunuh terpancar di matanya. Pada saat ini, Qin Chuan juga melihat ke arah Hua Xiong, merasakan niat membunuh yang kuat terpancar darinya, dan bertanya dengan dingin, "Apakah pengurus keluarga Long dari keluarga Xiao di kota provinsi yang mengirimmu untuk membunuhku?" Baru saat itulah Song Qingshan ingat bahwa Qin Chuan bermaksud menghalangi pengaturan pernikahan atas nama nona muda keluarga Xiao. Dan Hua Xiong memang dikirim oleh keluarga Xiao. "Nak, karena kau sudah tahu, mati saja dengan tenang." Hua Xiong meraung dan menyerang Qin Chuan.
Song Qingshan bergerak cepat, memposisikan dirinya di depan Qin Chuan, dan memelototi Hua Xiong. Hua Xiong, aku sarankan kau sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Mata Hua Xiong menyala-nyala dengan semangat juang, dan dia menggertakkan giginya, apakah kau mencoba menghentikanku? Song Qingshan menjawab, bukan hanya kamu, bahkan jika pemimpinmu datang, aku akan menghentikannya. Heh, klaim yang cukup berani. Hua Xiong malah tertawa, alih-alih marah, orang tua bodoh, apa kau sudah duduk di kursi roda begitu lama sampai otakmu jadi lembek? Apa kau benar-benar berpikir kau masih ahli nomor 1 di kota Jiangcheng? Mata Song Qingshan melebar karena marah, dan dia berteriak, bocah, bahkan jika pemimpinmu ada di sini, dia tidak akan berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu, kau sedang mencari kematian. Hua Xiong berkata dengan lantang, sudahlah, minggirlah dan biarkan aku membunuh anak itu, atau tunggu sampai aku mengalahkanmu sebelum membunuhnya. Wang Song tampak gembira karena ia yakin keluarga Wang akan hancur, tetapi tak disangka, terjadi perubahan haluan. Keluarga Xiao hanya mengandalkan Song Qingshan, begitu dia terbunuh, keluarga Xiao akan menghadapi segala macam masalah dan tidak akan lagi memiliki energi untuk menekan keluarga Wang. Selama keluarga Xiao jatuh, tidak ada yang bisa melindungi Qin Chuan. Jelas bahwa Song Qingshan mempunyai keraguan, jika tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Hua Xiong. Pada saat itu, Qin Chuan melangkah maju dan berkata, Tetua Song, biarkan aku yang menangani ini. Song Qingshan tersadar kembali dan berkata cepat, Dokter Ilahi Qin, masalah sepele ini, biar aku yang urus. Dia pernah mengecewakan Qin Chuan sebelumnya, kali ini, bahkan jika banjir dan binatang buas datang, dia akan berdiri di depan Qin Chuan. Hua Xiong diam-diam terkejut. Rasa hormat Song Qingshan terhadap Qin Chuan terlalu besar. Bahkan sampai melawan Serikat Dagang Naga Hitam untuk melindungi anak ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Persekutuan Dagang Naga Hitam sangatlah kuat, menduduki peringkat teratas di antara kekuatan-kekuatan teratas di seluruh Shenzhou, dengan cabang-cabang di mana-mana. Dan dia hanyalah pakar nomor 1 di Persekutuan Dagang Naga Hitam kota Jiangcheng. Keluarga Xiao mungkin merupakan keluarga terkaya di kota Jiangcheng, tetapi dibandingkan dengan Persekutuan Dagang Naga Hitam, mereka masih jauh tertinggal. Song Qingshan berkata dengan arogan, Hua Xiong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, pergi atau mati. Mata Hua Xiong sedikit menyipit, menatap tajam ke arah Song Qingshan. Song Qingshan, apakah kamu benar-benar bertekad untuk melindungi anak ini hari ini? Song Qingshan mengangguk, Tabib Suci Qin adalah tamu kehormatan keluarga Xiao. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus melewatiku terlebih dahulu. Hua Xiong bertanya lagi, kau lebih suka menyinggung Serikat Dagang Naga Hitam untuk melindunginya? Song Qingshan mengangguk dengan tegas, benar. Tiba-tiba, aura kuat terpancar dari Song Qingshan. Pada saat itu, wajah Hua Xiong berubah drastis. Bukankah Song Qingshan sudah lumpuh selama 15 tahun? Bagaimana mungkin dia masih memancarkan aura mengerikan seperti itu? Tekanan semacam ini, hanya pernah ia rasakan dari satu orang, yakni pimpinan Persekutuan Dagang Naga Hitam. Tapi ketua guild sudah menjadi Grandmaster Skill Energizing. Mungkinkah bahwa Song Qingshan telah mencapai tingkat itu juga? Semakin dia memikirkannya, semakin terkejut pula Hua Xiong. Jika Song Qingshan benar-benar mencapai level itu, membunuhnya akan seperti membunuh ayam. Namun, masih ada satu hal yang tidak ia pahami. Mengapa Song Qingshan mati-matian melindungi seorang pemuda tanpa latar belakang apapun? Jaringan intelijen Serikat Dagang Naga Hitam sangat luas. Sebelum menyetujui permintaan pengurus keluarga Long untuk membunuh Qin Chuan, dia sudah menyelidikinya. Yatim piatu, hanya memiliki seorang kakek dan seorang adik perempuan yang bisa disebut keluarga. Setelah merenung sejenak, Hua Xiong berkata, Kepala keluarga Song, aku akan mengingat kejadian hari ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk pergi. Song Qingshan menghela napas lega. Setelah mereka bertarung, Hua Xiong pasti akan mati, yang akan membuat Serikat Pedagang Naga Hitam marah. Wang Song melihat Hua Xiong pergi, dan keputusasaan memenuhi matanya. Jika keluarga Xiao tidak jatuh, keluarga Wang akan runtuh. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, apakah sudah kubilang kau boleh pergi? Bab 38 saat kamu kakak ipar. Wang Song yang tadinya putus asa, tiba-tiba menjadi gembira setelah mendengar kata-kata Qin Chuan. Haha, dasar bodoh, Song Jie hampir terbunuh, dan Patriark Song telah memilih untuk menjaga perdamaian, namun kamu berani menghalangi, katanya. Kau mencari kematian dengan menyinggung orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Sebaiknya keluarga Song juga dilibatkan. Dengan begitu, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam pasti tidak akan membiarkan keluarga Song lolos begitu saja, dan keluarga Song tidak akan lagi memiliki sumber daya untuk menekan keluarga Wang. Wang Song meraung kegirangan dalam hati, berharap dirinya adalah Hua Xiong, untuk membunuh Qin Chuan dan kemudian berperang melawan keluarga Song. Hua Xiong,
yang baru saja hendak melangkah keluar pintu, berhenti, berbalik, dan menatap Qin Chuan dengan niat membunuh yang kuat terpancar di mata suramnya. Ia berkata dengan dingin, "Nak, apa yang kau katakan?" Song Qingshan berpikir dalam hati bahwa ini tidak baik, karena tampaknya Qin Chuan tidak ingin membiarkan Hua Xiong lolos dengan mudah. "Kau ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang?" Tatapan mata Qin Chuan berubah dingin saat dia berkata dengan suara dingin, "Berlututlah, minta maaf." Hua Xiong sangat marah, "Kau mencari kematian." Setelah berbicara, dia menatap Song Qingshan dan berkata, "Patriark Song, bukannya aku tidak menghormatimu, tapi anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya." Dia melangkah ke arah Qin Chuan, matanya memancarkan niat membunuh. "Nak, pergilah ke neraka." Dalam sekejap mata, Hua Xiong melayangkan pukulan ke arah Qin Chuan. Tepat pada saat itu, Song Qingshan bergerak cepat, hampir seketika memposisikan dirinya di depan Qin Chuan, dan mengayunkan tangannya untuk menamparkan. Sebuah tamparan keras terdengar, disertai dengan dua gigi yang berterbangan, saat Hua Xiong terpental ke udara. Kemudian terdengar suara ledakan, saat Hua Xiong terjatuh dengan keras di ambang pintu. Keheningan menyelimuti tempat itu untuk sesaat. Song Yan dan Song Jie memandang dengan terkejut, sebagai bagian dari keluarga kaya, mereka sangat menyadari status Hua Xiong, namun Song Qingshan malah memukulnya. "Haha, Song Qingshan benar-benar memukul Hua Xiong, bagus sekali." Wang Song hampir meneteskan air mata, berteriak dalam hati karena kegembiraan. "Lagu King San." Hua Xiong bangkit dari tanah, matanya menyala-nyala karena marah, sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Beraninya kau menyerangku, apa kau ingin berperang melawan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam?" Song Qingshan menjawab dengan wajah acuh tak acuh, "Kau pikir kau siapa berani bicara soal perang denganku? Berlututlah." Pada saat ini, Song Qingshan memancarkan dominasi yang luar biasa, dan aura yang kuat meledak darinya. Hua Xiong merasakan jiwanya bergetar mendengar teriakan menggelegar Song Qingshan. Dia benar-benar berlutut, menundukkan kepalanya dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Maafkan saya. Hua Xiong, jelaskan ini, Tabib Suci Qin adalah anggota terhormat keluarga Song. Mulai sekarang, siapapun yang menentangnya berarti menentangku, Song Qingshan." Setelah menyelesaikan pidatonya, Song Qingshan membentak, "Enyahlah." Hua Xiong segera bangkit dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun, merasakan niat membunuh yang kuat dari Song Qingshan yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia terus mengejar Qin Chuan, Song Qingshan pasti akan membunuhnya. Wang Song sudah mencapai puncak kegembiraannya. Dengan Hua Xiong yang begitu terhina, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu Asosiasi Perdagangan Naga Hitam mulai melawan keluarga Song, keluarga Wang pasti akan mampu bertahan. Pada saat itu, tatapan Qin Chuan tiba-tiba tertuju pada Wang Song, yang menggigil seluruh tubuhnya, wajahnya penuh kegugupan. Qin Chuan hanya melirik Wang Song dengan acuh tak acuh, lalu tatapannya beralih ke Liu Fei, dan dia berkata tanpa ekspresi, "Jika kamu belum mengembalikan rumah itu kepadaku dalam 3 hari, kamu akan menanggung akibatnya." Setelah berkata demikian, dia menggendong Qin Nian dan pergi, diikuti oleh orang-orang dari keluarga Song. Wang Song akhirnya merasa lega, menjatuhkan diri ke tanah, wajahnya dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana. Mata Liu Fei merah padam saat dia berkata, "Aku tidak menyangka Qin Chuan benar-benar akan menjilat Patriark Song." Setiap kali dia memikirkan sikap sopan Song Qingshan di depan Qin Chuan, dan kemudian mempertimbangkan situasi keluarga Wang saat ini, Liu Fei merasakan penyesalan yang tak terlukiskan. Wang Song menamparkan wajah Liu Fei, sambil berkata dengan marah, "Apakah kamu menyesal telah putus dengan Qin Chuan? Biar ku katakan padamu, bahkan jika Qin Chuan telah menjilat Patriark Song, dia sama saja sudah mati." Menyinggung Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, apalagi pecundang seperti Qin Chuan, bahkan keluarga Song pun akan menghadapi kehancuran. Liu Fei menutupi wajahnya, berkata dengan sedih, "Suamiku, bagaimana mungkin aku menyesal? Kaulah pangeran sejatiku. Setidaknya kau tahu tempatmu." Wang Song menatap Liu Fei dengan dingin, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Asosiasi Perdagangan Naga Hitam jelas tidak akan membiarkan keluarga Song lolos, tetapi keluarga Wang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika keluarga Song tidak segera mencabut larangan tersebut, keluarga Wang benar-benar akan hancur." Mendengar perkataan Wang Song, mata Liu Fei tiba-tiba berbinar, dan dia bertanya, "Suamiku, apakah itu berarti jika Asosiasi Perdagangan Naga Hitam berperang dengan keluarga Song lebih cepat, keluarga Wang dapat mengatasi krisis lebih awal?" Wang Song mengangguk, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam dan keluarga Song adalah kekuatan besar di kota Jiangcheng. Tidak mudah membuat mereka berperang. Dia tahu bahwa perseteruan antara keluarga Song dan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam telah terjadi, tetapi dia juga mengerti bahwa berdasarkan kejadian hari ini, akan sulit untuk memicu perang antara dua kekuatan besar tersebut. Tatapan mata Liu Fei berkilat penuh kebencian, "Suamiku, aku punya rencana yang bisa membunuh 3 burung dengan 1 batu. Rencana ini tidak hanya memungkinkan kita membalas dendam pada Qin Chuan dan Luo Changsheng,
tetapi juga memperparah perseteruan antara Asosiasi Perdagangan Naga Hitam dan keluarga Song. Hanya saja, aku penasaran apakah kau berani melakukannya sesuai rencanaku. Alis Wang Song terangkat saat ia memelototi Liu Fei, berkata dengan nada kesal, apa yang tidak berani kulakukan? Katakan saja. Tatapan kejam terpancar di mata Liu Fei saat dia memulai, kita bisa mulai dengan cucu perempuan Luo Changsheng, dan melakukan ini. Qin Chuan tidak menyadari bahwa Liu Fei tidak hanya gagal mengenali kesalahannya sendiri tetapi juga semakin terjerumus ke dalam jalan penghancuran diri. Di luar kompleks, Song Qingshan tersenyum dan berkata, Qin Chuan, kamu tidak nyaman kembali ke Tianfu nomor 1. Bagaimana kalau aku mengatur seseorang untuk mengantarmu ke sana? Qin Chuan mengangguk, kalau begitu aku harus berterima kasih pada tetua Song. Hari sudah sangat larut, dan dia masih menggendong Qin Nian, sungguh merepotkan. Haha, jangan sebutkan itu. Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke Song Yan, mengedipkan mata, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan, bukankah kamu yang menyetir ke sini? Tugas ini milikmu. Tanpa menunggu jawaban Qin Chuan, Song Jie sudah membantu Song Qingshan masuk ke dalam Rolls-Royce, dan segera mobil itu menghilang dari pandangan Qin Chuan. Song Yan mengerti maksud kakeknya, tersenyum pada Qin Chuan, dan berkata, ayo pergi juga. 20 menit kemudian, sebuah mobil Maserati merah berhenti di Tianfu nomor 1. Kakak, ini rumah baru kita ya? Setelah memasuki Tianfu nomor 1, Qin Yan menatap interior megah itu dengan wajah penuh keheranan. Karena tumbuh bersama kakeknya dalam kondisi yang sederhana, dia melihat rumah megah seperti itu untuk pertama kalinya. Berpikir bahwa dia akan tinggal di sini mulai sekarang, Qin Yan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Nian, kamu duduklah dengan Nona Song sebentar, aku akan menyiapkan makan malam. Setelah mengatakan ini, Qin Chuan menuju ke dapur. Song Yan menatap Qin Nian sambil tersenyum dan bertanya, Nian, apakah kamu suka di sini? Qin Nian mengangguk berulang kali, berkata dengan penuh semangat, aku hanya pernah melihat rumah seindah ini di TV sebelumnya. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti, aku bisa tinggal di rumah mewah seperti ini. Song Yan, melihat Qin Chuan sibuk di dapur, berkata dengan penuh kasih sayang, Nian, kamu punya saudara yang luar biasa. Qin Nian, melihat tatapan lembut di mata Song Yan, merasakan jantungnya menegang dan bertanya, Kakak Yan, apakah kamu menyukai kakakku? Song Yan mengedipkan mata pada Qin Nian dan berkata sambil tersenyum, Nian, bagaimana perasaanmu jika aku menjadi kakak iparmu? Bab 39. Keindahan yang tak tertandingi. Benar saja, Suster Yan sedang memikirkan adikku. Kakak Yan berasal dari keluarga baik-baik dan juga cantik. Kalau dia menikah dengan kakakku, sepertinya akan sangat menyenangkan. Toy, saudaraku adalah milikku, dan tak seorang pun dapat berpikir untuk merebutnya. Tapi, adikku begitu luar biasa, bagaimana mungkin dia hanya milikku? Haruskah aku mencarikannya beberapa teman perempuan yang lebih dekat? Yang tidak diketahui Song Yan adalah, hanya dalam beberapa detik, Qin Yan telah memiliki segala macam pikiran aneh. Aku cuma bercanda denganmu, Nian, kamu sama sekali tidak boleh memberitahu saudaramu, oke? Melihat Qin Yan tidak menanggapi, Song Yan mengira Qin Yan menyadari situasi Xiao Mengyi dan merasa tidak pantas menjawab atas nama saudaranya, jadi dia segera berbicara. Untuk sesaat, dia merasa agak sedih. Namun saat itu, Qin Yan memanggil dengan riang, kakak ipar. Setelah terkejut sesaat, Song Yan langsung gembira, dan melirik Qin Chuan yang masih sibuk di dapur. Wajahnya memerah, ia menggenggam tangan Qin Yan dan berbisik, Nian, pelankan suaramu, jangan sampai adikmu mendengar kita. Nanti kalau ada orang lain di sekitar, panggil aku kakak Yan, tapi kalau sedang berduaan, panggil aku kakak ipar. Qin Yan dengan cepat berkata, baiklah, kakak ipar. Setelah dipanggil kakak ipar beberapa kali, Song Yan merasa gembira dalam hati dan melepaskan liontin giok berbentuk hati dari lehernya. Dia menyodorkan liontin itu ke tangan Qin Yan dan berkata sambil tersenyum, Nian, aku tidak mempersiapkannya sebelumnya. Liontin kecil ini adalah hadiah untuk pertemuan pertama kita. Lain kali, aku akan mengirimkanmu hadiah baru. Melihat nilai liontin itu, Qin Yan buru-buru menolak, kakak ipar, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Mata Song Yan langsung memerah, dan dengan ekspresi berkaca-kaca, dia berkata, Nian, apakah kamu tidak menyukai kakak iparmu? Qin Yan langsung cemas, kakak ipar, bukan itu maksudku. Jadi kamu tidak suka hadiah yang kuberikan padamu? Tidak, kakak ipar, jangan menangis, bukankah tidak apa-apa kalau aku menerimanya? Kalau begitu, terima saja. Melihat Qin Yan menerima liontin itu, mulut Song Yan melengkung membentuk senyum, rencana sukses. Makan malam sudah siap. Pada saat itu, Qin Chuan keluar dari dapur sambil membawa piring. Sementara Qin Chuan dan yang lainnya sedang makan malam di Tianmei Pharmaceuticals.
Xiao Mengyi sedang duduk di mejanya, memegang sebuah dokumen di tangannya, alisnya berkerut erat, wajahnya yang halus dipenuhi kelelahan. Tepat pada saat itu, nada dering ponsel tiba-tiba berbunyi. Saat menjawab, dia mendengar suara ibu Xiao yang marah, Xiao Mengyi. Beraninya kau, mencari pria di luar sana. Kau menolak menjadi nona muda keluarga Chen, malah merendahkan dirimu sendiri. Apa kau pikir kau bisa menentang keluarga Xiao dengan mencari pria sembarangan? Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, kalau kau tidak kembali besok, aku sendiri yang akan menjemputmu. Dan kalau aku kembali, konsekuensinya akan sangat berat. Setelah berbicara, tanpa memberi Xiao Mengyi kesempatan menjawab, ibu Xiao menutup telepon. Xiao Mengyi menatap kosong ke depan, wajahnya sudah dipenuhi air mata. Pada saat itu, di seberang jalan dari Tianmei Pharmaceuticals, sebuah mobil sport Mercedes diparkir di pinggir jalan. Di dalam mobil, salah satu tangan Wang Song dengan bebas membelai bagian dalam pakaian Liu Fei, dan Liu Fei, dengan wajah penuh kenikmatan, mengeluarkan erangan lembut. Melihatnya dalam keadaan provokatif ini, Wang Song hampir tidak sabar untuk segera melakukan apa yang diinginkannya terhadap Liu Fei saat itu juga. Sayang, aku sudah membantumu dengan sangat baik, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Liu Fei membiarkan tangan Wang Song menjelajahi tubuhnya saat dia menatapnya dengan tatapan menggoda dan bertanya. Wang Song mencubitnya erat-erat dan tertawa terbahak-bahak, dasar gadis kecil, kau benar-benar telah membantuku kali ini. Setelah keluarga Wang melewati krisis ini, aku akan menikahimu. Suamiku, aku mencintaimu sampai mati. Liu Fei mengecup wajah Wang Song dengan penuh gairah. Senyum di wajah Wang Song tiba-tiba memudar saat dia berbicara dengan nada serius, tetapi apakah Qin Chuan benar-benar akan menentang Zhang Hui atas wanita itu? Liu Fei berkata dengan penuh keyakinan, suamiku, jangan khawatir. Begitu wanita itu dipermainkan oleh Tuan Muda Hui, Qin Chuan pasti tidak akan membiarkan Zhang Hui lolos begitu saja. Zhang Hui adalah putra tunggal Zhang Longwang, Presiden Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng, dan dia sangat dimanja. Selama Qin Chuan berani menyentuh Zhang Hui, Zhang Longwang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Bukankah Qin Chuan adalah yang terhormat dari keluarga Song? Hari ini, Song Qingshan, demi Qin Chuan, tidak hanya membunuh Hua Xiong, tetapi juga memaksa Hua Xiong berlutut dan meminta maaf. Hua Xiong adalah saudara angkat Zhang Longwang. Sekarang Serikat Dagang Naga Hitam menyimpan dendam terhadap keluarga Song. Kedua kekuatan besar ini tidak berani memulai perang dengan mudah, tetapi jika sesuatu terjadi pada Zhang Hui, Zhang Longwang pasti tidak akan menjaga perdamaian. Saat itu terjadi, keluarga Song akan tamat. Wanita itu adalah cucu Luo Changsheng. Jika dia dipermainkan oleh Zhang Hui, Luo Changsheng pasti tidak akan melepaskannya. Baginya, seorang praktisi TCM, membunuhnya semudah menginjak semut. Mendengar kata-kata Liu Fei, Wang Song tertawa terbahak-bahak. Dengan cara ini, aku tidak hanya membalas dendam pada Luo Changsheng dengan bantuan Zhang Longwang, tetapi aku juga memastikan Qin Chuan tidak punya tempat untuk dikuburkan, dan keluarga Song juga terseret ke dalam masalah. Dengan demikian, krisis keluarga Wang terselesaikan. Lagi pula, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Zhang Hui. Mulai sekarang, keluarga Wang akan benar-benar meroket. Dasar gadis kecil, kau benar-benar kejam dan tak berperasaan. Kau memperlakukan mantan pacarmu seperti ini, kau tidak akan menggunakan cara-cara seperti ini padaku suatu hari nanti, kan? Liu Fei terkejut dan segera berkata, suamiku, aku terlalu sibuk mencintaimu hingga tak pernah berpikir untuk menentangmu. Saat mereka berbicara, sebuah Rolls-Royce culinan berhenti di pinggir jalan. Wang Song segera kegirangan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Hui ada di sini, ikutlah denganku untuk menyambutnya. Jendela belakang culinan perlahan terbuka, memperlihatkan wajah muda dan tampan. Jelas, pemuda itu tak lain adalah Zhang Hui, satu-satunya pewaris Zhang Longwang, Presiden Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng. Tuan Muda Hui, Anda telah tiba. Wang Song berdiri di samping mobil, menyambutnya dengan antusias. Tuan Muda Hui, halo. Wajah Liu Fei dipenuhi kegembiraan, dan matanya menyala-nyala. Jika dia bisa menjadi wanita Zhang Hui, dia pasti akan sukses besar. Zhang Hui melirik Liu Fei dengan acuh tak acuh dan mengerutkan kening, apakah dia kecantikan tiada taraf yang kamu sebutkan? Meskipun Liu Fei juga cantik, kecantikannya paling-paling hanya bisa dianggap biasa saja. Zhang Hui telah melihat banyak wanita secantik dirinya. Mendengar nada ketidakpuasan dalam nada bicara Zhang Hui, Wang Song segera berkata, Tuan Muda Hui, dia pacarku Liu Fei. Dibandingkan dengan si cantik itu, dia biasa saja. Ekspresi Liu Fei membeku, dan dia menatap tajam ke arah Wang Song. Siapa yang meremehkan pacarnya sendiri seperti ini? Tuan Muda Hui, si cantik telah keluar. Sambil berbicara, Xiao Mengyi berjalan keluar dari gedung kantor Tianmei Pharmaceuticals. Wang Song langsung gembira dan buru-buru menunjuk ke arah Xiao Mengyi. Mata Zhang Hui berbinar,
wajahnya langsung berseri-seri karena senyum, lalu ia menepuk pipi Wang Song sambil berkata, memang, dia kecantikan yang langka. Kau sudah berhasil. Hadiah apa yang kau inginkan? Wang Song buru-buru berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Muda Hui, bagaimana saya bisa meminta imbalan? Zhang Hui tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, aku, Zhang Hui, selalu memberi ganjaran dan hukuman dengan jelas. Kau telah menemukan wanita yang begitu cantik untukku, aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa ganjaran. Besok, pergilah ke Asosiasi Perdagangan Naga Hitam dan temui Sekretaris Su. Katakan padanya kau datang atas perintahku. Aku akan mengatur agar dia memberimu kontrak senilai 50 juta. Mendengar ini, Wang Song sangat gembira dan berkata dengan wajah gembira, terima kasih, Tuan Muda Hui. Terima kasih, Tuan Muda Hui. Tepat pada saat itu, Xiao Mengyi pergi dengan Porsche putih. Zhang Hui tidak lagi memperhatikan Wang Song tetapi malah memerintahkan sopirnya, ikuti Panamera putih itu. Bab 40 Kau mencari kematian. Malam hari kota Jiangcheng gemerlap dengan lampu-lampu. Kini saatnya kehidupan malam dimulai, dan orang-orang dapat melihat keramaian yang ramai saat melewati beberapa distrik. Mengemudikan Porsche putih, suasana hati Xiao Mengyi sedang buruk. Ia hanya ingin mencari tempat terpencil dan menangis sepuasnya. Kurang dari seminggu tersisa hingga keluarga Xiao dan keluarga Chen akan mengadakan pesta pertunangan untuknya dan Chen Kun, tetapi dia tidak mau menerimanya sama sekali. Ledakan. Saat menunggu di lampu merah, tiba-tiba terdengar suara keras yang mengagetkannya. Saat itulah ia menyadari mobilnya telah ditabrak dari belakang. Setelah keluar dari mobil, ia melihat bemper belakang retak. Meskipun tidak parah, tetap saja perlu dibawa ke bengkel. Maaf banget, cantik. Itu salah kami, dan aku minta maaf sebesar-besarnya. Pada saat itu, sesosok pemuda mendekat, ditemani seorang pria parubaya. Pemuda itu bukan orang lain, dia adalah putra tunggal Presiden Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng, Zhang Hui. Liu tua, cara nyetirnya gimana? Minta maaf sama wanita itu sekarang juga. Kalau kamu nggak bisa minta maaf, kamu bakal dipecat besok. Setelah menjelaskan situasinya kepada Xiao Mengyi, Zhang Hui berbalik dan memarahi pria parubaya di sampingnya. Liu tua segera berkata, saya benar-benar minta maaf, Nona. Ini semua salah saya. Saya punya ibu yang sudah berusia 80 tahun dan seorang mahasiswa yang harus saya nafkahi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, mohon maafkan saya. Melihat ekspresi panik di wajah Pak Tua Liu, amarah di hati Xiao Mengyi pun mereda. Dia berkata tanpa ekspresi, mobilnya rusak, kirim saja untuk diperbaiki. Aku tidak menyalahkanmu. Wajah Liu tua berseri-seri lega saat ia bergegas berkata, terima kasih, Nona cantik. Terima kasih. Zhang Hui tersenyum dan berkata, bagaimana kalau begini, cantik? Agar kamu bisa segera punya mobil, aku akan menyuruh Pak Tua Liu memperbaiki mobilmu sekarang juga. Setelah ragu sejenak, Xiao Mengyi mengangguk dan menyerahkan kunci mobil kepada Liu tua. Zhang Hui memberi tanda, dan Liu tua segera pergi dengan mobil Xiao Mengyi. Zhang Hui tersenyum dan berkata, kamu mau pergi kemana sekarang? Aku akan mengantarmu. Xiao Mengyi, tanpa curiga apapun, menjawab dengan acuh tak acuh, bawa aku ke distrik Flower Capital Township, terima kasih. Tentu saja. Bibir Zhang Hui melengkung membentuk senyum seperti orang yang berhasil melakukan suatu rencana jahat saat dia pergi. Sepanjang perjalanan, Zhang Hui terus berbicara tanpa henti. Xiao Mengyi menanggapi dengan tidak sabar. Entah kenapa, ia selalu merasa Zhang Hui menyebalkan dan memiliki kesan yang sangat salah tentangnya. Ini bukan jalan menuju Flower Capital Township, kan? Tiba-tiba Xiao Mengyi mengerutkan kening dan bertanya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Zhang Hui menjawab sambil tersenyum, maaf, aku salah jalan tadi, tapi jangan khawatir, lewat sini kita masih bisa sampai di Flower Capital Township. Kamu tidur siang saja. Aku akan membangunkanmu saat kita sampai. Meskipun Xiao Mengyi agak tidak senang, karena jalan yang salah telah diambil, jadi harus seperti ini. 10 menit berlalu ketika ia tiba-tiba merasa ada yang semakin janggal. Meskipun itu jalan memutar, seharusnya tidak butuh waktu selama ini. Dia melirik keluar jendela mobil dan raut wajahnya berubah drastis, hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya sekarang. Zhang Hui menjawab sambil tersenyum, jangan terburu-buru, cantik. Kita akan segera tiba di Flower Capital Township. Xiao Mengyi berkata dengan marah, ini sama sekali bukan jalan menuju kota praja Flower Capital. Hentikan mobilnya. Haha, baru sadar kesalahanmu sekarang. Sudah terlambat. Zhang Hui tertawa dan berkata, cantik, ikutlah denganku dengan patuh. Malam ini, aku akan membiarkanmu merasakan nikmatnya menjadi seorang wanita. Sambil berbicara, dia makin mempercepat laju mobilnya. Baru pada saat inilah Xiao Mengyi menyadari bahwa tabrakan belakang malam ini adalah sebuah konspirasi, dan targetnya adalah dirinya sendiri. Namun, sekarang sudah terlambat. Pada saat itu,
gambaran Qin Chuan tiba-tiba muncul dalam benaknya, dan tanpa ragu sedikit pun, dia menghubungi nomor Qin Chuan. Sementara itu, di Tianfu nomor 1. Setelah makan malam, Qin Chuan selesai mencuci panci dan berjalan keluar dapur, tetapi Song Yan masih di sana, memegang tangan Qin Nian dan mengobrol tanpa henti. Qin Chuan melirik jam dan berkata, Nian, ini sudah sangat larut. Aku harus mulai merawat kakimu sekarang. Dia sebenarnya mengisyaratkan Song Yan untuk pergi. Bagaimana mungkin Song Yan tidak mengerti maksud di balik kata-katanya? Ia berkata riang, baiklah, kalau begitu cepat obati Nian. Setelah pengobatan, aku masih ingin mengobrol dengan Nian. Dia mengedipkan mata pada Qin Nian, lalu berpura-pura terkejut sambil melihat keluar jendela dan berkata, oh. Sudah selarut ini, ya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Qin Chuan dengan ekspresi memelas dan berkata, Qin Chuan, aku takut gelap, dan aku tidak berani pulang sendirian, tapi kamu harus mengobati Nian sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Qin Chuan hendak berkata, aku akan mengantarmu pulang, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Song Yan berkata, bagaimana kalau aku tinggal di sini saja malam ini? Nian, aku merasakan ikatan khusus denganmu dan aku ingin mengobrol panjang lebar denganmu malam ini. Bagaimana menurutmu? Qin Nian menatap wajah bingung saudaranya, tersenyum diam-diam, dan berkata, tentu. Qin Chuan memelototi Qin Nian dan berkata, Nona Song, jika Anda tidak pulang malam ini, Tetua Song dan Bibi Xia akan khawatir. Song Yan menjawab sambil tersenyum, aku sudah memberitahu mereka, dan mereka sangat tenang saat mendengar aku akan menginap di tempatmu. Qin Chuan kehilangan kata-kata. Saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu panggilan tersambung, ia mendengar suara mendesak berkata, Qin Chuan, selamatkan aku. Xiao Mengyi. Wajah Qin Chuan berubah drastis, dan dia bertanya dengan mendesak, di mana kamu? Xiao Mengyi berkata, aku tidak tahu. Dasar jalang, beraninya kau menelepon. Pada saat itu, terdengar suara seorang pemuda lewat telepon, diikuti bunyi, bang, yang keras, seakan-akan telepon itu telah dihancurkan. Wang Song benar-benar tidak berbohong kepadaku, wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga bersemangat. Wanita seperti ini, baru setelah aku tidur dengannya, dia akan benar-benar berbakti. Setelah dia selesai berbicara, suasana hening. Senyum Song Yan memudar, dan dia bertanya dengan khawatir, Qin Chuan, apa yang terjadi? Qin Chuan menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menahan amarah di hatinya, lalu menatap Song Yan, Nona Song, tolong jaga Nian untukku. Aku perlu keluar sebentar. Song Yan tidak bertanya lebih jauh lagi dan segera menyerahkan kunci mobil pada Qin Chuan, bawa mobilku, serahkan Nian padaku. Qin Chuan mengambil kunci mobil, dan saat hendak pergi, sesuatu terlintas di benaknya, lalu dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu alamat keluarga Wang? Song Yan buru-buru berkata, kamu pergi dulu, aku akan segera mengirimkan alamat keluarga Wang melalui pesan. Terima kasih. Qin Chuan berbalik dan pergi. Baru setelah meninggalkan ruangan, aura kekerasan memancar darinya. Dengan wajah acuh tak acuh, ia berkata, Wang Song, kau sedang mencari mati. Meskipun dia tidak yakin apa yang terjadi pada Xiao Mengyi, dia tahu bahwa semua yang dialaminya ada hubungannya dengan Wang Song. Mesin mobil Maserati meraung, berubah menjadi kilatan merah saat melaju kencang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.